Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefi Arifani, NIM 0706222054 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang amaliyah ibadah dan zikir di pesantren dari mata kuliah Tasawuf dan Tradisi Pesantren. Amaliyah ibadah, yang pertama kita akan membahas ibadah terlebih dahulu. Apa sih ibadah? Ibadah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya ya'budu, abda, dan ibadah. Secara etimologi yang berarti ketundukan, kerendahan hati, dan kepasrahan. Tunduk dan rendah hati itu yang dimaksud tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan amaliyah adalah istilah yang mengacu pada perbuatan atau amalan yang dilakukan, terutama dalam konteks agama. Ini bisa berupa ibadah, ritual, atau tindakan baik lainnya yang dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan atau sebagai bagian dari ajaran agama tertentu. Secara umum, amaliyah dapat diartikan sebagai penerapan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk ibadah dan pengabdian kepada Tuhan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa amaliyah ibadah itu adalah sebagai bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Selanjutnya, penerapan amaliyah ibadah di kehidupan sehari-hari. Amaliyah ibadah itu kan segala bentuk tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan menjalankan perintah agama. Hal itu mencakup berbagai aktivitas seperti sholat itu seperti sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat qobliyah dan ba'diyah. Selanjutnya ada puasa ini ada puasa Ramadan, puasa sunnah, terus zakat, haji bila mampu, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, dan berbuat baik pada sesama. Selanjutnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar bisa menerapkan amaliyah ibadah di keseharian kita, yaitu yang pertama, konsisten. Konsisten itu usaha untuk menjalankan ibadah secara rutin dan terus-menerus. Selanjutnya ada ikhlas. Lakukan ibadah dengan niat yang tulus hanya untuk Allah. Selanjutnya ada berjamaah. Jika memungkinkan, lakukan ibadah secara berjamaah agar lebih bermakna. Selanjutnya belajar terus-menerus. Kita harus belajar tentang agama agar pemahaman kita semakin mendalam. Selanjutnya ada zikir. Pengertian zikir secara etimologi itu berasal dari bahasa Arab yang kata dasarnya itu dari dzakaro yang berarti mengingat, mendengarkan, memahami hikmah, memperhatikan, dan senantiasa mengingat serta melantunkan nama Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan secara terminologi berarti kemampuan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengingat kehebatannya. Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, zikir adalah pujian-pujian kepada Allah beserta segala sifat-sifat darinya serta keagungan ciptaan dan namanya. Adapun tujuan dari zikir diantaranya yang pertama yaitu untuk mengingat Allah atas keagungan dan kemahabesaran Allah. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, mensucikan hati dan untuk memperoleh ketenangan jiwa. Yang keempat, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Yang kelima, untuk mendapatkan keampunan dari Allah. Yang keenam, untuk mendapatkan rahmat Allah. Yang ketujuh, untuk mendapatkan perlindungan Allah dari azab dan siksa neraka. Selanjutnya, penerapan zikir. Zikir itu sangat mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Zikir dapat diterapkan ketika kita ada waktu luang, sebelum tidur, saat bangun tidur, dalam kondisi sulit, berjamaah, saat bekerja, belajar, ataupun saat kita itu berkendara. Selanjutnya ada dampak amaliyah ibadah dan zikir terhadap perkembangan spiritual dan kepribadian santri di pesantren. Yang pertama, perkembangan spiritual santri.
Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam mempunyai sistem yang terstruktur untuk membentuk karakter spiritual seorang santri. Melalui pembahasan ibadah dan zikir, pesantren menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia pada santri. Amaliyah ibadah mempunyai dampak yang signifikan dalam hal meningkatkan kesadaran spiritual seorang santri. Dengan melakukannya secara konsisten, seorang santri akan semakin sadar akan keberadaan Allah sehingga membangun sikap takwa, sabar, dan tekun dalam menghadapi tantangan hidup. Yang kedua, ada perkembangan kepribadian seorang santri. Dampak amaliyah ibadah terhadap kepribadian seorang santri yang pertama bisa meningkatkan kedisiplinan dan ketekunan seorang santri. Santri yang terbiasa dengan sholat 5 waktu berjamaah dengan tepat waktu bisa mengembangkan kebiasaan disiplin. Ibadah yang dijalankan dengan waktu tertentu bisa mendidik seorang santri untuk menghargai waktu dan komitmen terhadap tanggung jawab yang diemban. Yang kedua, membentuk kesabaran dan pengendalian diri. Amalan ibadah seperti puasa bisa melatih seorang santri untuk bersabar dan menahan hawa nafsu. Dalam proses ini dilatih untuk menahan rasa lapar dan haus serta menghadapi kesulitan dengan tenang dan berserah diri kepada Allah. Secara tidak langsung, hal tersebut bisa mempengaruhi pengendalian diri seorang santri dalam situasi lainnya. Yang ketiga, ada meningkatkan kedisiplinan dan integritas. Kedisiplinan yang tercermin dari pelaksanaan zikir pagi dan petang juga membantu seorang santri membentuk kepribadian yang lebih konsisten, jujur, dan mempunyai integritas tinggi. Santri yang sudah terbiasa dengan zikir akan lebih sadar akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan, sehingga dapat lebih berusaha menjaga perilaku serta tindakan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dampak zikir terhadap kepribadian seorang santri. Yang pertama, bisa meningkatkan ketentraman batin dan kesadaran spiritual. Zikir bisa membantu seorang santri untuk merasakan ketenangan dan kedamaian batin. Santri yang selalu berzikir cenderung tenang dalam menghadapi masalah dan cenderung mempunyai pikiran yang positif. Zikir yang diulang-ulang menyebut nama Allah dan doa-doa lainnya juga bisa memperkuat hubungan spiritual seorang santri dengan Allah, lalu tercermin dalam kepribadian yang lebih sabar dan ikhlas. Selanjutnya, membangun rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri. Zikir bukan hanya alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun juga memperkuat kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab santri dalam menghadapi tugas sehari-harinya. Dengan terus mengingat Allah dalam setiap tindakan yang akan diambil, santri merasa lebih bertanggung jawab atas apa yang akan mereka lakukan, baik itu di hadapan Allah ataupun dalam interaksi sosial. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai moral. Dengan berzikir yang diulang-ulang, seorang santri menginternalisasikan nilai-nilai spiritual dan moral yang lebih dalam. Hal tersebut berpengaruh untuk mereka lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan norma yang ada dalam agama kita, agama Islam.